bikin itu suara apa ya? Kayak tuh. Jadi si batunya itu ngerti nggak? Jejak sejarah di kota Bandung seakan tak pernah habis dan selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini, Gua Belanda di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar menjadi tujuan saya untuk lebih mengenal sisa-sisa peninggalan masa penjajahan. Tak tampak keangkeran dari goa yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan perlindungan alat komunikasi radio Belanda menjelang berkecamuknya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918. Memang, sebagai tempat wisata alternatif, Goa Belanda tampak terawat sehingga setiap hari banyak pengunjung yang berdatangan. Ditemani Ica, sahabat saya, kami tertarik untuk menguak kisah di balik Goa Belanda yang belum banyak terungkap, tentu karena sejarahnya yang begitu panjang. Kota Bandung menyimpan sejumlah situs peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Goa Belanda yang menjadi saksi bisu dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga kependudukan Jepang. Bersama saya Nisha, Sylvia, dan Marisa akan mencoba menguak sejarah di balik situs ini. Gimana, Cak? Kamu udah siap belum? Insya Allah siap, karena kebetulan saya juga belum pernah masuk ke Goa Belanda ini. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk ya. Yuk. Lorong demi lorong kami susuri untuk melihat lebih dekat bangunan yang telah berusia ratusan tahun ini. Tembok Goa Belanda masih tampak sangat kokoh, sebagai bukti bahwa fungsi perlindungan sangat diutamakan saat awal pembangunannya. Namun, meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan gua ini, banyak warga pribumi yang meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Juga santer terdengar, salah satu ruang di dalam gua ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Halo kan, saya Nisha dari Trans 7. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu, kami bertemu dengan Pak Ridwan yang akan menjelaskan awal mula bangunan Goa Belanda ini. Sebagai goa memang bentuknya lebih condong seperti bangunan tempo dulu ya Kang, karena masih rapi sekali di sini goanya. Yang pengen saya tanyakan, sejarah dari Goa Belanda ini tempo dulunya bagaimana Kang? Ya, yang sekarang disebut dengan Goa Belanda ini sebetulnya awalnya sekali dibangun bukan sebagai gua tapi sebagai saluran terowongan air untuk keperluan air bersih. Jadi di luar dugaan, ternyata goa ini telah mengalami perubahan fungsi dari awal saat pertama dibangun. Sungai Cikapundung di atas, dari Cikapundung itu kemudian ada satu jalur air yang dipisahkan melalui terowongan ini untuk sampai ke kolam penampungan di bawah. Kalau tadi masuk dari pintu utama, di sebelah kiri ada pintu penampungan. Jalurnya memang di gua ini. Kalau menjadi gua seperti semacam apa yang namanya gua militer itu baru sekitar tahun 1918. Nah, Kang, ini kan sebelumnya ini adalah saluran air. Jadi sebelum menjadi bangunan seperti ini, saluran airnya itu berbentuk seperti apa? Hanya satu jalur terowongan pakai apa ya, kayak saluran besar, gorong-gorong, tapi ukurannya cukup besar dan itu hanya lurus saja. Sebetulnya yang terowongan itu yang jalur ini, yang panjang ini. Oh, jadi hanya satu jalur? Iya, satu jalur saja dari arah sebelah utara ke selatan, hanya satu jalur. Yang tempat kita berdiri sekarang ini, itu yang untuk keperluan militer yang dibangun tahun 1918. Ada pertanyaan yang sedari tadi ingin saya ajukan seputar kisah tentang kebenaran adanya ruang penyiksaan tahanan. Catatan yang spesifik mungkin nggak ada, tapi kalau dari catatan yang pernah saya bikin untuk keperluan di Tauras ini, hanya disebutkan di situ
ada 6 jalur ini di antara 2 lorong utama tadi, jalur air, jalur logistik, ada 6 lorong. Di sebelah sini ke sebelah sana ada 9 lorong lain dan ada 1 ruangan yang namanya ruang interogasi. Sedikit demi sedikit terjawab rasa penasaran saya. Yang ditangkap di ruangan itu diinterogasi. Kini kami lanjutkan untuk melihat tempat terakhir penampungan air yang sampai sekarang masih tetap difungsikan. Ya, kolamnya sih itu. Ya, ada di sebelah kita kolamnya. Ini saluran airnya. Jadi saluran air yang dipotong atau yang dialihkan dari Cikapundung, kemudian melewati Gua Belanda, itu mengalir lewat kanal ini. Kemudian sampai di penampungan terakhir, Kolam Pakar. Dari sini jalurnya nanti dibagi 2. Satu untuk keperluan PLN, satu untuk keperluan PDAM. Jadi ini yang namanya Kolam Pakar. Zaman kolonial Belanda sudah ada? Dari zaman Belanda memang sudah dibikin begini. Jadi kita datang dulu, Pak. Ayo silakan dilihat nanti. Saatnya saya menggali informasi berbeda melalui proses mediumisasi. Mediator telah bersiap diri. Tak perlu waktu lama, mediator telah dikuasai kekuatan lain. Tak disangka, makhluk ini langsung menyerang kami. Ya, nampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini sulit sekali dikendalikan oleh Kang Ridwan dan... Untung saja, Kang Ridwan waspada dan mampu mengatasinya. Assalamualaikum. Setelah keadaan tenang, kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Sejak salam kami, Anda siapa ini yang masuk ke tubuh ini? Kamu sih Dia mengaku sebangsa jin. Anjir golongan jin. Anjir golongan jin. Anda kan Anda tinggal di sini? Iya, sudah berapa lama? Istilah ini. Dari sebelum ada gua ini atau sesudah ada gua ini? Sadana ya gua ini. Naon deui nu santran anjeun ieu teh tempat naon di dieu teh? Disiksa. Bangsa anjeun di dieu. Disiksa kunaon mah nya teu bobo disiksa? Gawekeun di dieu. Kusaha digawekeun anak? Ku bangsa wana. Itu mereka disiksanya dengan caranya seperti apa sih? Dipecut. Dicang-cang. Di tengah proses mediumisasi, lagi-lagi makhluk ini hilang kendali dan mencoba lari ke arah lain. Kembali kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Itu yang tempat disiksanya itu di sebelah mana sih memangnya? Ya ini tempat ini selain dijadikan tempat untuk disiksa, dijadikan tempat apa lagi? Penyumputan. Penyumputan dari apa? Dari serangan anu bangsa lain oge. Kunaon make nyumput di dieu? Nah kondisina atau kanyataana keur kumaha bangsa-bangsa maraneh peperangan. Kalau Anda ini selama tinggal di sini tugasnya ngapain memang? Naon tugas anjeun? Saat kami akan mengakhiri proses mediumisasi, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari bagian lorong yang lain. Tampaknya sudah ada makhluk gaib lain yang merasuki raga salah satu penonton. Keadaan mulai tak terkendali. Ada apa ini? Tetap di dua dunia. Caranya seperti apa sih? Dicang-cang. Di tengah proses mediumisasi, lagi-lagi makhluk ini hilang kendali dan mencoba lari ke arah lain.
Kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Itu yang tempat disiksanya itu di sebelah mana sih memang? Ya ini tempat ini selain dijadikan tempat untuk disiksa, dijadikan tempat apa lagi? Penjemputan. Penjemputan dari apa? Dari serangan bangsa lain oge. Kunaon make nyumput di dieu? Nah kondisina atau kanyatana keur kumaha bangsa-bangsa maraneh peperangan. Kalau Anda ini selama tinggal di sini tugasnya ngapain memang? Nah untuk tugas anjeun. Saat kami akan mengakhiri proses mediumisasi, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari bagian lorong yang lain. Tampaknya sudah ada makhluk gaib lain yang merasuki raga salah satu penemuan. Ya, nampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini sulit sekali dikendalikan oleh Kang Ridwan dan Untung saja Kang Ridwan waspada dan mampu mengatasinya. Assalamualaikum. Setelah keadaan tenang, kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Sejak salam kami, Anda siapa ini yang masuk ke tubuh ini? Kamu sih Dia mengaku sebangsa jin. anjeun golongan jin. Anjeun golongan jin. Anda kan Anda tinggal di sini? Iya, sudah berapa lama? Istilah ini. Dari sebelum ada gua ini atau sesudah ada gua ini? Sadana ya gua ini. Naon deui santran anjeun ieu teh tempat naon di dieu teh? Disiksa. Bangsa anjeun di dieu. Disiksa kunaon mah nya teu bobo disiksa? Gawekeun di dieu. Kusaha digawekeun anak? Ku bangsa warna. Itu mereka disiksanya dengan caranya seperti apa sih? Dipecut. Dicang-cang. Di tengah proses mediumisasi, lagi-lagi makhluk ini hilang kendali dan mencoba lari ke arah lain. Lorong demi lorong kami susuri untuk melihat lebih dekat bangunan yang telah berusia ratusan tahun ini. Tembok gua Belanda masih tampak sangat kokoh. Sebagai bukti bahwa fungsi perlindungan sangat diutamakan saat awal pembangunannya. Namun, meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan gua ini, banyak warga pribumi yang meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Juga santer terdengar, salah satu ruang di dalam gua ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Halo Kang, saya Nisha dari Trans 7. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal itu, kami bertemu dengan Pak Ridwan yang akan menjelaskan awal mula bangunan Goa Belanda ini. Sebagai gua memang bentuknya lebih condong seperti bangunan tempo dulu ya Kang, karena masih rapi sekali di sini guanya. Yang pengen saya tanyakan, sejarah dari Goa Belanda ini tempo dulunya bagaimana Kang? Ya, yang sekarang disebut dengan Gua Belanda ini sebetulnya awalnya sekali dibangun bukan sebagai gua tapi sebagai saluran terowongan air untuk